Baik, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan di usia 40 tahun? Oke, entar terus. Tahun adalah usia kesempurnaan. Nabi Ibrahim, Nabi antaranya Nabi Musa alaihissalam tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW baru mendapat wahyu setelah bertahanus 3 kali, bersunyi-sunyi di Jabal Nur di Gua Hira. Umur 38 tak ada terjadi apa-apa, umur 39 pun tak terjadi apa-apa, umur 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya dulu gelar profesor diberikan setelah orang berusia 40, karena orang boleh jadi umur 30 cerdas tapi emosinya belum stabil. Oleh sebab itu 40 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Di antara kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Sebelum 40 itu kita syukur, tapi setelah 40 lebih bersyukur lagi. Makanya kalau ada orang sudah 40 belum juga dapat jalan pulang, dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Jadi malam ini yang sudah 40 mulailah berpikir lebih serius lagi, apalagi Covid nih sebelum 40 pun banyak juga gol. Nah, oleh sebab itu apalagi 40. Umur 40 usia manusia kesehatannya, sebetulnya ketika kita lahir itu sel-sel kita udah mulai mati. Itu yang cerita ke saya dokter. Jadi ketika kita lahir, satu hari itu misalnya mati 10 sel misal, tapi yang menggantikannya 70. Ketika berumur kita makin lanjut, mati misalnya 20 sel, yang menggantikannya 50, masih berimbang antara yang mati dengan yang menggantikan. Tapi setelah berumur 40 itu lebih banyak yang mati daripada yang menggantikan. Jadi kalau yang mati umur saya 43 sekarang, hari ini misalnya mati 40 sel, penggantinya cuma 20, sampai pada puncaknya lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh, akhirnya kita mati total. Nah, jadi umur 40 ini dia mulai menurun sampai akhirnya kalau kata Nabi ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang melampaui itu. Kalau saya pribadi tidak berpikir umur saya 63, saya selalu berpikir mengingat teman sahabat kawan saya yang seumur saya meninggal, teman akrab satu kelas, duduk satu bangku, sama-sama jalan, meninggal dia. Jadi saya anggap saya sebetulnya juga meninggal sama macam dia. Jadi kenapa disisakan Allah umur saya? Supaya saya beramal soleh. Saya anggap ini bonus. Hari ini saya masih hidup, berarti masih bonus, saya bisa beribadah, bisa bersilaturahim ke Batam, bisa berdakwah. Besok pagi masih hidup, berarti masih bisa bagi-bagi beras ke pulau-pulau, menemani sahabat-sahabat program pasukan amal soleh. Bahwa kemudian kita mati berarti memang sudah berakhir. Jadi umur 40 perenungan mendalam, memikirkan. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, apa yang kita akan bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah apakah sudah bangun masjid, apakah sudah berwakaf, apakah sudah berinfak, apa kira-kira yang menerangkan kubur kita, melapangkan alam barzah kita, anak-anak kita menjadi penghafal Quran, banyak-banyak bangun malam, bertahajud, berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, ini usia 40 adalah usia titik balik yang selama ini sibuk, kantor, kerja, bisnis, ini mulai berpikir, bukan mengurangi aktivitas tetap, tapi kita mulai berpikir akhirat oriented. Pandangan kita adalah pandangan akhirat. Itu tentang 40. Bagaimana caranya membangunkan suami untuk salat subuh? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lah pemimpin yang membangunkan ibu, yang menyuruh ibu baca Quran, yang mengingatkan ibu pakai jilbab, tudung labuh, baju panjang,
yang mengingatkan ibu mesti ikut pengajian, mestinya bapak itu. Tapi karena takdir bapak itu Fir'aun, maka dalam hadis ada itu disebutkan imra'atun aiqazat zaujaha, seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh, maka dia juga mendapatkan pahala seperti suami yang membangunkan istrinya sholat subuh. Nah, jadi mungkin ibu bangunkan sama macam bangunkan sahur, bangun tak jauh bangun, siramkan air agak segayung. Mengamuk dia, marah dia, lebih baik aku ingatkan abang dari abang masuk neraka jahanam, bilang sama dia. Kalau dia marah juga, tontonkan video nih, bilang Ustaz Somad yang nyuruh, biar dia marah sama saya. Paling-paling dibulinya saya di internet, tak ada cara lain. Apakah berwakaf perlu dengan ikrar wakaf? Wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, apakah tanah, apakah ruko, apakah kebun, yang keempat adalah ikrar. Aku wakafkan tanahku 2 hektar untuk bangun pesantren tunai. Kata yang menerima, aku terima. Yang berwakaf, yang menerima wakaf namanya nazir, barang yang diwakafkan, dan ada ikrar ijab, mengeluarkan kertas, ada formulirnya itu di kantor KUA, nama sampulnya akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf, dibawa akta ikrar wakaf yang selembar tadi ke BPN, alih namakan, bukan nama bapak, bukan nama keluarga yang mengasihi tadi, tapi sudah nama yayasan. Kalau yayasan ini pailit, bangkrut, dia diambil oleh negara, bukan. Karena harta warisan la yurasu, tak bisa diwariskan, harta wakaf tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, dan tak bisa dijual belikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya orang selalu bersedekah tapi selalu memberitahukan orang lain dengan maksud supaya orang lain juga bersedekah? Hadis Nabi bercerita tentang Abu Talhah bersedekah kebun kurma dengan sumur. Hadisnya disebarluaskan. Hadis Nabi bercerita tentang Utsman bin Affan membeli sumur Bi'ru Raumah. Sampai sekarang ada tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah, 1400 tahun umurnya tetap mengalir. Hadis Nabi menceritakan tentang Abu Dihdah bersedekah 600 batang kebun kurma. 600 batang itu kalau sekarang 4 hektar sawit. Sawit sekilo 1.500, kurma Madinah sekilo 80 rial, berapa miliar itu? Seandainya tak boleh disebutkan, kenapa ada disebutkan dalam hadis? Diriwayatkan 1400 tahun sampai sekarang diriwayatkan tentang Abu Talhah, Abu Dihdah, Abdullah bin Umar sedekah tanah Khaybar, Umar bin Khattab. Jadi menyebutkan sedekah dengan tujuan motivasi, tapi luruskan niat, betulkan hati. Jadi kalau ada orang menuliskan nama di spanduk, nama yang bersedekah si fulan, maka itu tidak merusak hatinya. Tapi katanya ada Pak Ustaz, tasaddaqat yaminu hatta la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminu. Bersedekah tangan kanan sampai tak tahu tangan kiri. Itu makna kiasan supaya kita menjaga hati kita. Karena kalau bapak ibu tidak ini dalam rangka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi hadis Nabi itu menunjukkan bukti bahwa hukum itu boleh. Seandainya tak boleh, pasti Nabi katakan jangan riwayatkan ini, tak boleh. Pertanyaan kelima, bagaimana cara suami berhenti main game online? Jadi game online ini ada memunculkan satu hormon di kepala. Website porno, game online, sama narkoba
itu sama memunculkan satu hormon di otak, ketergantungan. Makanya orang ketergantungan tiga: ketergantungan narkoba, ketergantungan website, ketergantungan game online. Terus dia. Saya sangka ini anak-anak muda, rupanya bapak-bapak suami pun kena juga. Jadi kalau dia punya atasan, laporkan ke atasannya. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota ada, laporkan. Kalau dia PNS di Pemko. Kalau dia anggota masyarakat, ada nenek mama, ada tokoh adat, sampaikan supaya dinasehati dia. Karena manusia ini pasti ada orang yang didengarnya cakapnya, entah pakciknya, entah kakeknya, entah opungnya, entah makciknya, supaya masuk cerat cakap ke dia. Lalu kemudian pertama atasannya, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga doa. Doa silahul mukmin, berdoa ibu bangun malam, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini. Hajatnya supaya laki ini berhenti main game online. Yang keempat ruqyah. Di ruqyah dia, mana tahu masuk jin game online kotaknya. Enggak. Di ruqyah. Karena di Pekanbaru dulu ada yang mengasih tahu saya ini Ustadz Saifullah, ketua asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau. Jadi setelah di ruqyah orang ini kena LGBT, di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu jin LGBT. Nah, jadi jin ini banyak juga cabang-cabangnya. Mungkin ada jin game online masuk. Nah, ini di ruqyah. Nah, itu sajalah 4 cara tuh. Coba dulu 4 cara. Tak juga selesai 4 cara, jembatan Barelang ada. Tepi laut ini Batam nih.